Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih untuk kerendahan hatinya mau datang saat ini di Zoom Komsel besar kita, Komunitas Pemurnian Hati yang ke-178 hari ini. Terima kasih atas kerendahan hati sahabat Tuhan Yesus mau datang saat ini bersekutu dengannya. Kita mau percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita saat ini yang ada di sini diundang oleh Tuhan Yesus untuk hadir saat ini di komsel besar ini. Bukanlah tidak disengaja oleh Tuhan. Karena kita tahu Dia yang mengundang kita, Dia yang memanggil kita. Bukan kuat kuasa kita yang mau datang sendiri, tapi Dia mau menaruh Roh Kudusnya di hati kita agar kita mau datang saat ini bersekutu dengannya, memuji dan menyembahnya, mau mendengarkan firman-Nya. Banyak sekali halangan yang kami lalui saat ini, tapi kita yakin dan percaya ada kuasa yang dahsyat yang akan menyentuh, melawat kita satu persatu hari ini. Oleh karena itu, iblis tidak suka, iblis tidak mau kita mendapatkan itu. Mari, sahabat terkasih, kita mau menyiapkan hati kita, memberikan waktu kita yang terbaik, karena iblis telah menghalangi segalanya. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melawat kita satu persatu. Kita siapkan hati, mari kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syala tahaya kita hari merelih kita ninah ya kala haya kala siara ada kira takira ira la kira takira ira sara ira Tiala haya kira takira la ya kira takira la ya saya maya la bersyakira ira Ola bayar la haya kira la ya la bersyakira ira Tiala kira Ola bayar rabatia rabala ya kira takira la Saraya kiara hina Malaysia kiara halate kiara daya 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 kiara daya daya kiara kiara daya daya saraya karata sucikan Tuhan, sucikan Roh Kudus tempat ini, tempat kami mau berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mau datang dengan kerendahan hati ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa, tapi Engkau memanggil kami satu persatu untuk datang saat ini, mau memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, karena Engkau akan menyampaikan pesan-pesan-Mu untuk anak-anak-Mu saat ini. Biarlah yang datang saat ini ya Tuhan, yang hadir saat ini ya Tuhan, tidak pulang dengan sia-sia, membawa pesan-pesan Tuhan di dalam hati mereka. Lawat mereka satu persatu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah pelayan-pelayan-Mu yang saat ini ya Tuhan, Engkau pakai untuk memuliakan dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dipakai ya Tuhan, kami yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Engkau mau pakai kami ya Tuhan sekali lagi Tuhan. Rawat kami ya Tuhan, jamah kami satu persatu, agar kami layak membawa umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk mau menyembah dan memuji Engkau, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa seperti mentari yang bersinar, seperti gelombang samudra, takkan pernah Dia berhenti mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Mari sahabat, kita mau naikkan syukur kita kepadanya dengan sesungguh-sungguh, dengan penuh iman, seperti mentari yang bersinar.
Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mampu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Benar Bapa, seperti mentari yang tak pernah berhenti bersinar, seperti itulah kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Walaupun kami terkadang menjauh daripada-Mu Tuhan, karena kekhawatiran kami, karena sakit penyakit kami, keadaan kami yang membuat kami khawatir dan tidak percaya lagi kepada-Mu. Tapi Engkau tetap mau menarik kami mendekat. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihi.
begitu dalam kepada kami Tuhan. Kami masih ingin tetap di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Ampuni segala dosa-dosa kami, segala kesalahan kami ya Tuhan. Di saat kami disakiti, di saat kami tidak mampu mengampuni Tuhan, di saat kami menghakimi orang lain seolah-olah kami yang paling benar, tapi Engkau tetap ada di sana, mau mengampuni kami, menunggu kami untuk kembali, mau melayakan kami Tuhan. Ampuni kami bila kami tak mampu mengampuni sesama kami. Berilah kami hati seperti hati-Mu Bapa, mau mengampuni dengan tulus. Mari kita ungkapkan pertobatan kita, penyesalan kita atas dosa-dosa kita, agar kita layak ada di hadapan-Mu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Mari kita nyatakan sekali lagi, kita ungkapkan penyesalan-penyesalan kita, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita kepada-Nya. Ya, hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami,
Tuhan. Engkau mau mengampuni kami. Walaupun kami terkadang tidak menganggap Engkau ya Tuhan. Kami mau menjauh kepadamu. Tapi Engkau selalu menarik kami. Dan Engkau tidak terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mau mengasihi kami Tuhan. Tidak ada perbuatan yang tidak ajaib. Semua perbuatan ajaib yang Engkau lakukan untuk kami Tuhan. Mujizat-mujizat yang Engkau sediakan untuk kami tidak terlambat Tuhan. Kami yakin itu, kami mau percaya itu Tuhan. Engkau yang tetap setia dan tidak meninggalkan kami. Kami mau pegang erat seluruh firman-Mu dan janji-Mu Tuhan. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Dengan iman kami mau percaya itu Tuhan. Sebab Engkau yang maha tahu. Hanya Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau mau memberikan kami mimpi dan penglihatan. Mari kita mau yakini itu. Kita nyatakan dengan pujian ini. Tak terlambat pertolongan dari Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan salah. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau
yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Berjalan dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan. Benar Tuhan, dengan iman kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau mau memberikan kami mimpi dan penglihatan agar kami berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin tetap di hadirat-Mu, ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Layakan kami Tuhan. Tenanglah hatiku, tenanglah jiwaku. Berserulah kepadanya, karena Dia hadir di tempat kita masing-masing. Dia mau menjamah kita masing-masing saat ini. Ungkapkan kekhawatiranmu, ungkapkan kekesalanmu, ungkapkan kemarahanmu kepada orang-orang di sekitar kamu. Yakinlah Dia akan memberikan engkau kelegaan. Yakinlah Dia akan menjamah kamu satu persatu. Tenanglah hai jiwaku, berserulah kepadanya, dan Bapa akan mendengarkan engkau. Mari kita nyatakan dengan iman. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tenanglah hai jiwaku, dengarlah suaranya menggema lembut di dalam hati kita masing-masing. Ungkapkan perasaanmu, ungkapkan hatimu kepadanya. Bapa kau mendengarkan kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan
Yara takar hadananya mehe kata irala ya kirana ya. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu untuk kami masing-masing Tuhan. Engkau mau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau tetap tinggal diam di hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui anak-Mu terkasih, Pak Paulus dan Bu Vila. Pakailah mereka Tuhan, urapi mulut, bibir, hatinya Tuhan. Sehingga hanya Roh-Mu saja yang ada di sekitar mereka. Engkau memakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau sampaikan. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu, malam hari ini tema kita adalah kapan kematian itu dimulai. Kapan kematian dimulai? Bapak Ibu mungkin akan kaget kalau mendengar tema ini. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari dua perikop dalam kitab suci. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat dari perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas bab 15. Dan nanti saya akan ambil dari kitab Yunus yang kedua. Yang pertama, Lukas bab 15 ayat 11. Silakan dipersiapkan. Lukas bab 15 ayat 11. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tidak ingin pergi. Kami ingin tetap duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Saat ini singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Kapan kematian dimulai, Bapak Ibu? Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang ini berbicara tentang kematian. Coba kita lihat sama-sama. Di ayat ke-32 dikatakan demikian. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati. Perhatikan,
telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi, anak bungsu ini mati. Bapak Ibu, kenapa dia disebut mati? Apa yang dia lakukan sehingga membuat dia disebut mati? Coba kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu yang mengikuti RPH, kelompok besar, pasti sudah mendengar waktu kami membawakan perikop ini, yaitu pada sesi pertobatan. Nah, tapi malam hari ini saya mau mengajak kita melihat dari sisi yang berbeda. Kenapa anak bungsu ini disebut mati? Apa yang membuat dia mati? Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Artinya di antara mereka, di antara 2 laki-laki ini, 2 anak laki-laki ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Apa itu bagiannya? Bisa berupa tanah, bisa berupa kambing domba dan sebagainya. Dan itu dijual untuk dijadikan uang, untuk menjadi uang. Ia menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Coba kita lihat. Apakah hidup berfoya-foya dan memboroskan harta masuk dalam kategori dosa atau dosa berat yang mengakibatkan mati? Nah, Bapak Ibu, banyak orang merasa bahwa dia hidup memboroskan hartanya dan juga hidup berfoya-foya, tetapi saya tidak menyakiti orang. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Apakah Anda memboroskan harta dan hidup berfoya-foya termasuk kategori dosa atau tidak? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Penyesalan anak bungsu ini terungkap dari kalimat dia akan bangkit dan pulang kepada bapaknya dan mengaku dosa kepada bapaknya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi, memboroskan harta dan hidup berfoya-foya, meskipun Anda tidak mencuri, tidak korupsi, uang Anda sendiri, warisan orang tua, Anda tidak membunuh, tidak berzina, Anda tetap masuk dalam kategori dosa. Kenapa? Anak Alkitab mengatakan dia menyadari dia berdosa. Dosa.
Maka bangkitlah ia. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tekankan pada masa Prapaskah ini. Pertobatan adalah keputusan Anda. Orang lain hanya dapat berdoa, memohon supaya rahmat Tuhan datang menghampiri Anda. Jadi, kalau ada orang meminta bantuan doa supaya suamiku bertobat, pertobatan adalah keputusan pribadi setiap orang. Kenapa? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Istrimu, orang tuamu, anakmu, atau kami hanya dapat mendoakan supaya rahmat Tuhan datang kepada Anda. Dan Anda sendiri harus mengambil keputusan untuk bertobat. Maka bangkitlah ia, bangkit, dia yang bangkit. Nah, kalau kita lihat, kenapa dalam kisah tentang domba yang hilang, sang gembala pergi mencari. Kemudian tentang dirham yang hilang, perempuan itu mencari. Tetapi dalam kisah anak yang hilang, sang bapa tidak pergi mencari. Domba dicari, uang dirham dicari. Kenapa anak tidak dicari? Karena anak memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas. Bangkitlah ia, berlari pulang. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kenapa dengan begitu mudahnya sang ayah melepaskan pengampunan? Bahkan sebelum dia mengaku dosa-dosanya. Karena keputusan untuk bangkit dan kembali kepada Bapa itu sudah sebuah keputusan yang benar. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya tidak mau peduli. Sang anak tetap adalah anak. Seberapapun dia berdosa, ketika dia mau kembali bertobat, dia tetap seorang anak. Nah, Bapak Ibu, Adam berdosa, manusia pertama berdosa, Adam dan Hawa. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang menutupi mereka hilang, sehingga mereka menyadari mereka telanjang. Tetapi seperti bagaimanapun manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, mereka tidak pernah kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Kemuliaan sebagai manusia itu tetap. Kalau mereka kehilangan kemuliaannya sebagai manusia, maka Yesus tidak butuh datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena begitu manusia berdosa, mereka sudah bukan lagi manusia. Tetapi tidak demikian. Bagaimanapun Anda jatuh ke dalam dosa, asalkan Anda sungguh-sungguh mau bertobat, bangkit, maka Sang Bapa tidak peduli, Anda tetap adalah seorang anak. Jadi, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Pertanyaan saya, kenapa anak bungsu ini disebut sebagai mati?
tema kita, kapan kematian itu dimulai. Oke. Sekarang saya mau ngajak kita lompat ke kitab Yunus. Yunus bab 2. Silakan dibuka Bapak Ibu. Kitab Yunus ada di tengah-tengah. Kitab Yunus bab 2. Bapak Ibu sudah ketemu? Oke. Bab 2 berbicara tentang berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Banyak orang bertanya, apakah Yunus mati di dalam perut ikan? Saya tidak tahu apakah dia sungguh mati atau tidak di dalam perut ikan. Tetapi yang saya tahu adalah Yunus masuk dalam kematian. Dia masuk dalam kematian. Bab 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Nah, kenapa saya katakan Yunus masuk dalam kematian? Seseorang mungkin dia belum mati total, tetapi bisa jadi dia sudah masuk ke dalam kematian. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dari tengah-tengah dunia orang mati, Yunus betul-betul masuk dalam kematian. Dia berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu, kita semua tahu kenapa Yunus masuk ke dalam perut ikan, betul? Karena dia menolak panggilan Tuhan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Perhatikan kata ini, dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan aku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Tadi saya katakan, Yunus masuk dalam kematian. Dia berdoa dan Tuhan naikkan nyawanya dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Perhatikan kata ini, meninggalkan Dia. Meninggalkan siapa? Meninggalkan Tuhan. Yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Bapak Ibu,
Kapan kematian dimulai? Kenapa anak bungsu disebut mati? Coba kita lihat. Di dalam Yunus bab 1 ayat 1. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, satu ayat ini terdapat ada dua kata yang diulang kembali. Apa, Bapak Ibu? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, kenapa Yunus jatuh ke dalam perut ikan? Ketika dia menolak panggilan Tuhan, dia mulai grafiknya menurun. Dari darat dia ke kapal. Dari kapal dia turun ke kapal yang paling bawah dan tidur di situ. Dari kapal yang paling bawah dia dilempar ke dalam laut, ke dasar lautan. Dari dasar lautan dia diterkam ikan. Ketika seseorang melarikan diri dari panggilan Tuhan, maka grafik akan menurun. Dia akan menurun. Panggilan Tuhan, Bapak Ibu, tidak selalu berbicara tentang sebagai pengkhotbah, pemain musik, penyanyi, pembawa renungan, dan sebagainya. Tidak. Setiap kita yang sudah dibaptis, Anda dan saya dipanggil. Seperti beberapa minggu yang lalu kita berbicara. Nah, sekarang saya masuk ke dalam inti persoalan kita. Kapan kematian dimulai? Kalau kita lihat dari kisah anak bungsu, juga nanti kisah anak sulung. Dan juga kisah Yunus. Kapan kematian dimulai? Kematian dimulai ketika orang pergi dari hadirat Tuhan. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta." Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Si anak bungsu pergi dari rumah ayahnya adalah gambaran seseorang yang pergi jauh dari hadirat Tuhan. Ketika Allah Tuhan berbicara kepada Yunus, mengutus Yunus ke Niniwe. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Betul. Kematian dimulai ketika orang pergi jauh dari hadirat Tuhan. Ketika orang meninggalkan hadirat Tuhan. Anda boleh berada di dalam Zoom ini, tetapi barangkali hati Anda pergi jauh dari sini. Anda boleh berada di dalam gereja, tetapi hati Anda pergi jauh dari hadirat Tuhan.
Ketika sang anak bungsu pergi jauh dari hadirat Tuhan, dari rumah bapaknya, maka disitulah kematian dimulai. Kematian dimulai. Kenapa? Ketika Anda jauh dari hadirat Tuhan, maka ketika Anda pergi dari hadapan Tuhan jauh, maka hadirat Tuhan itu tidak dapat menjangkau Anda. Kenapa Anda pergi? Anda meninggalkan Tuhan. Ketika Anda pergi jauh dari hadirat Tuhan, maka semua keputusan Anda jauh dari hikmat Tuhan. Anda akan dikuasai oleh kebodohan. Ketika orang menolak hikmat Tuhan, menolak Tuhan, maka dia akan dikuasai oleh roh kebodohan. Sang anak bungsu, dia merasa rumah bapaknya biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak menyadari setiap hari dia makan sampai kenyang di rumah bapaknya. Sang anak bungsu ingin pergi jauh dari rumah bapaknya karena dia ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri. Bapak Ibu, manusia selamanya adalah manusia. Anda tidak dapat menjadi Allah. Adam ingin menjadi seperti Allah, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Anak selamanya adalah seorang anak. Anda dan saya adalah anak. Anak selalu tinggal di rumah Bapa. Anda berpikir mungkin rumah Bapa begitu-begitu saja. Setiap hari saya harus berdoa, setiap hari saya harus membaca firman, semua itu membosankan. Dan hidup saya tidak lebih baik dari teman saya. Tidak pernah berdoa, tidak pernah mengikuti Zoom, Komsel, tetapi hidupnya diberkati. Aku ingin menjadi seperti dia. Coba saja. Kenapa dia kelihatan baik-baik saja? Dia sudah pergi jauh dari hadirat Tuhan. Dia sudah masuk ke dalam kematian. Yang Anda lihat hidup itu adalah fisiknya. Jiwanya sudah mati. Kenapa Anda mau mengikuti dia? Karena Anda merasa mungkin bahwa di rumah Bapa begitu-begitu saja. Di rumah Bapa yang begitu-begitu saja, tetapi Anda setiap hari kenyang dengan makanan. Anak bungsu tidak pernah bersyukur bahwa setiap hari dia dapat makan sampai kenyang. Makanya dia ingin pergi ke negeri yang jauh. Begitu dia mulai pergi dari hadapan bapaknya, artinya ketika seseorang mulai meninggalkan terang dan kamu mulai melangkah keluar dari hadirat Tuhan, maka kegelapan akan segera menaungi engkau. Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia melarikan diri dari hadirat Tuhan. Ketika dia melarikan diri dari hadirat Tuhan yang tadi saya katakan, maka dia mulai jatuh. Seandainya Yunus tidak bertobat ketika dia di dalam perut ikan, maka dia tetap selamanya di dalam perut ikan. Dia akan mati beneran di dalam perut ikan. Di dalam Mazmur 26 ayat 8 dikatakan demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu.
dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kenapa pemazmur bisa mengatakan demikian? Secara khusus kenapa Daud bisa mengatakan demikian? Karena Daud tahu bahwa di rumah kediaman Tuhan terdapat kemuliaan Tuhan bersemayam. Karena Daud tahu di rumah Tuhan adalah tempat yang paling nyaman, tempat di mana dia berada di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Ini yang sangat terkenal. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu, mungkin Anda merasa saat ini membosankan, tidak ada jalan keluar, tetap bertahan di hadirat Tuhan. Tetap bertahan, Bapak Ibu. Anda mungkin merasa capek, Anda harus berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetap di dalam hadirat Tuhan, jangan keluar. Sekali Anda keluar dari hadirat Tuhan, maka Anda sudah mulai masuk ke dalam kematian. Jadi, sekali lagi, kapan kematian dimulai? Kematian dimulai ketika orang pergi dari hadirat Tuhan. Ketika orang meninggalkan hadirat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang dikasih Tuhan. Suara saya jelas nggak? Mohon maaf ya suaranya serak-serak. Saya lanjutkan. Kapan kematian dimulai? Kematian adalah yang paling ditakutkan manusia di dunia ini. Segala cara dilakukan supaya manusia bisa sehat, panjang umur. Tapi manusia melupakan ada kematian yang lebih fatal, yaitu kematian roh. Karena kematian ini kekal. Tidak mungkin bisa hidup lagi ketika kita sudah masuk kepada kematian kekal. Matius 10 ayat 28 berkata, "Janganlah takut akan mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat menyentuh jiwa. Takutlah hanya kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam api neraka." Jadi yang dimaksud di sini adalah kematian rohani. Ketika manusia terpisah dari roh Allah, disitulah kematian dimulai. Kematian ini berproses, tidak langsung kalau selama dia masih hidup di dunia. Berproses sampai tubuh itu mati, itu final. Kejadian 2 ayat 7 berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dan dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Jadi ketika Allah menghembuskan nafas, ada roh Allah yang dihembuskan di dalam diri manusia. Di saat itulah manusia dikatakan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 juga berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi Yesus itu adalah hidup. Nafas hidup ini yang dihembuskan ini adalah nafas Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Yesus berkata, "Akulah hidup."
Menghembuskan di sini berarti ada sesuatu yang keluar dari Allah Tritunggal, yaitu rohnya sendiri. Yang dihembuskan, diberikan kepada manusia adalah roh yang berasal dari Allah sendiri. Karena itu Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Semakin kita manusia hidup sebagai manusia daging itu ada di dalam Galatia 5, nanti bisa dibaca, itu sudah kita ulang-ulang tentang perbuatan daging. Semakin roh Allah meninggalkan kita. Jadi waktu awalnya roh Allah itu dihembuskan. Tetapi semakin manusia hidup di dalam kedagingan dosa, roh Allah semakin meninggalkan kita. Semakin kematian itu mendekat kepada kita. Jadi jika Anda takut dengan kematian, sadarlah ada kematian yang lebih fatal dari kematian tubuhmu, yaitu kematian rohmu. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi semakin manusia itu tidak lagi dipenuhi oleh roh Allah, semakin pendek umurnya kalau dilihat dari kitab suci. Karena waktu awal Tuhan menciptakan Adam itu umurnya tuh panjang. Semakin hari, semakin manusia itu jatuh ke dalam dosa, semakin dosa itu makin banyak, umur manusia makin pendek. Allah itu roh. Dia adalah hidup. Manusia tidak akan hidup jika manusia tidak mengubah dagingnya menjadi roh. Tetapi kematian akan dimulai seiring roh Allah meninggalkan dia. Kematian rohani dimulai saat kita terpisah dari Allah. Tadi sudah dijelaskan saat kita lari dari panggilan. Panggilan itu bukan berarti saya harus jadi pelayan Tuhan. Saya harus menjadi pengkhotbah atau saya harus menjadi pewarta, saya harus jadi suster, saya harus jadi romo, bukan. Panggilan Allah kita sudah bahas di sesi yang lalu adalah yang paling pertama adalah menjadi anak Allah. Allah memanggil kita supaya kita hidup. Hanya dengan menjadi anak Allah kita baru bisa hidup. Karena anak Allah pasti punya DNA Bapa. Allah itu roh. Anak Allah tidak mungkin manusia daging. Seseorang yang dikatakan anak Allah tidak mungkin manusia daging. Dia harus manusia roh baru bisa menjadi anak Allah. Hidup di luar rencana Allah, artinya berjalan di luar kehendak Allah. Setiap hari di dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan. Selalu ada pilihan di dalam hidup kita. Selalu ada dua jalan. Jalan terang dan jalan gelap. Tidak ada jalan abu-abu, Bapak Ibu. Abu-abu itu hanya bahasa excuse sebenarnya. Itu sebenarnya udah gang kegelapan. Kalau nggak mau disebut jalan gelap, itu gang. Sudah jalan kecil menuju kegelapan. Dalam hidup kita hanya punya dua pilihan. Kita mau pilih jalan terang atau jalan gelap. Kita hanya punya dua pilihan, kita mau taat kepada Tuhan atau kita taat kepada iblis. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, artinya kita taat kepada iblis. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika terang meninggalkanmu, maka kegelapan mulai masuk. Ketika terang meninggalkanmu, maka kematian dimulai.
terang adalah hidup, kegelapan adalah maut. Kita bisa baca dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15 tentang Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ketika roh Allah mundur, ketika terang itu mundur, seketika itu juga kegelapan itu akan masuk. Ketika kita memilih jalan gelap, meninggalkan jalan terang, disitulah kematian dimulai. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ketika kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam daging, kalau baca dari Galatia 5, di situ ada percabulan, iri hati, macam-macam bisa kita baca. Itu semua adalah kedagingan. Artinya daging dan dosa itu sama. Ketika kita hidup dalam daging, artinya kita hidup di dalam dosa. Upah dosa kita sudah tahu endingnya itu maut, kematian. Dosa tidak harus mencuri, berbohong, berzina, membunuh baru namanya dosa. Karena itu hanya sebagian dari manifestasi dari dosa itu. Tapi dimulai dari ketika kita menolak, menjauh dari Allah sang hidup, dengan pikiran, perasaan, tindakan kita yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah, disitulah kita sudah mulai mati secara rohani. Allah adalah kasih. Ketika kita sudah tidak mampu mengasihi, kematian roh kita sudah dimulai. Hati yang tawar adalah roh yang sudah masuk ke dalam kematian. Ketika kita tetap dalam kebencian, kemarahan, kepahitan, tidak mau mengampuni, sesungguhnya yang sedang Anda bunuh perlahan-lahan itu adalah diri Anda sendiri. Tidak mau mengampuni, Anda berpikir itu untuk membunuh orang lain, menghancurkan orang lain. Tetapi sesungguhnya yang mati perlahan-lahan adalah diri Anda sendiri. Anda sedang masuk ke dalam kematian. Karena ketika kita tidak mampu mengampuni, kita mulai terpisah dari Allah. Berarti banyak orang sudah mati di dunia ini. Betul. Banyak orang rohnya sudah masuk ke dalam kematian. Tinggal nunggu tubuhnya mati, selesai. Kematian kekal di neraka sudah pasti. Karena kematian rohani itu dimulai sejak di sini. Jadi banyak orang yang sudah mati rohnya di dunia ini. Karena itu Yesus datang untuk membangkitkan kembali hidup orang-orang yang sudah mati ini. Karena itu kita mendengar ayat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Karena dia tahu betapa banyak manusia di dunia ini sudah mati. Jawab Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi masih ada harapan untuk orang-orang yang rohnya sudah mati di dunia ini.
selama tubuhmu belum mati, kamu punya kesempatan untuk mengenal Yesus, percaya kepada Dia. Karena Dia sendiri yang berkata, Ia akan hidup walaupun Ia sudah mati. Kita akan dihidupkan kembali ketika kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihinya, hari ini Tuhan memberimu pilihan. Apakah engkau memilih hidup atau mati? Kematian di sini bukan kematian tubuh, kita tahu. Dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Hari ini Tuhan memberimu pilihan. Dengarkan ayat ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi, Tuhan memberi kita pilihan hari ini. Sebelum kita masuk kepada kematian, bahkan yang sudah mati rohnya, Tuhan bisa hidupkan kembali. Pilihlah kehidupan, yaitu Yesus. Jika Anda takut dengan kematian, sadarlah ada kematian yang lebih fatal dari kematian tubuhmu, yaitu kematian rohmu. Kematian ini bergerak sangat halus, perlahan-lahan. Bisa dengan kesibukan, dia menyeret engkau terpisah dari Tuhan. Bisa dengan zona nyaman, sehingga engkau merasa tidak butuh Tuhan. Bisa juga dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Bereskan segala sesuatu yang memisahkanmu dengan Allah, Sang hidup itu sendiri. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Bangun hidup doamu, mencari Dia dengan hati yang rindu, berbalik dari dosa, kembali kepada firman, lepaskan pengampunan, dan mohon pengampunan dari Bapa, supaya kamu hidup kembali. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam doa. Seperti mentari yang bersinar, Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang laut,
sekali lagi. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita sembah Dia. Terima kasih atas
ya rabalala ya labashara. Labadiara ya rana ya labalala ya lala. Labarana ya lala. Labarana ya lala. Ya ramashiki ya labarana ya labashara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap di dalam hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di dalam hadirat-Mu ini Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika Engkau menyembah Tuhan, ketika Engkau menyembah Dia, Engkau masuk dalam hadirat-Nya. Hadirat-Nya menaungi Engkau. Jangan tinggalkan hadirat-Nya. Ketika Engkau meninggalkan hadirat-Nya, maka engkau masuk ke dalam kegelapan. Engkau masuk dalam teritori setan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tinggal tetap di dalam hadirat-Nya seumur hidupmu, sampai Anda kembali kepadanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikenyangkan. Kami tidak menderita kelaparan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa aman. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami tidak pernah merasa kehausan. Di dalam hadirat-Mu kami tidak kekurangan apapun juga Tuhan. Kenapa Anda harus melarikan diri dari hadirat Tuhan? Tetaplah di dalam hadirat-Nya. Dengarkan suaranya. Ketika engkau pergi jauh dari hadirat-Nya, engkau tidak dapat mendengar suaranya. Suaranya jauh daripadamu. Engkau akan mendengar suara dunia ini. Ketika engkau pergi jauh daripadanya, engkau akan mendengarkan suara kegelapan yang akan menuntun engkau kepada kebinasaan. Engkau yang saat ini lari jauh dari hadapan Tuhan, kembalilah pada malam hari ini. Kembalilah. Ambil keputusanmu, kembali kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Pandanglah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada yang lebih baik daripada tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan hadirat-Nya. Jangan memakai akal sehatmu. Pakai hatimu saat ini. Pakai imanmu. Rasakan kehadiran-Nya. Rasakan hadirat-Nya menaungi engkau. Saat ini engkau merasakan kedamaian. Engkau merasakan sukacita. Engkau merasakan damai sejahtera.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pandang setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau jamah mereka satu persatu. Jangan biarkan mereka pergi jauh daripada-Mu. Jangan biarkan mereka masuk dalam kematian. Engkau jamah mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan. Engkau yang saat ini mau mendoakan keluargamu. Engkau yang saat ini mau mendoakan pasangan hidupmu. Engkau yang saat ini mau mendoakan anak-anakmu. Sebut nama mereka, bayangkan wajah mereka. Tuhan, saat ini dengan kuasa Roh Kudus, Engkau jamah Tuhan pasangan hidup kami. Pasangan hidup kami Tuhan yang pergi jauh daripada-Mu. Mereka yang pergi jauh dari hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, bawa mereka kembali Tuhan. Biarlah rahmat-Mu yang besar menjamah, menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, yang pergi jauh daripada-Mu, yang jatuh ke dalam kegelapan, jatuh ke dalam tipu muslihat iblis saat ini. Segala kuasa kegelapan yang menguasai anak-anak kami saat ini kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Segala rantai-rantai yang mengikat mereka saat ini kami perintahkan terlepas dalam nama Yesus Kristus. Segala ikatan-ikatan yang mengikat mereka kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. 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 Kami serahkan Tuhan segala pekerjaan kami, pekerjaan karya dan usaha kami, pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan betapa banyak orang mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka. Engkau buka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Dan Engkau sucikan, kuduskan dan tahirkan kami untuk dapat menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Segala awan-awan gelap yang menutupi segala pekerjaan kami Tuhan, kami mau perintahkan awan-awan gelap itu saat ini terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan segala pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memelihara kami. Kami serahkan seluruh pelayanan kami ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan pekerjaan-Mu, yang melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat mereka yang telah mensupport pelayanan kami. Lewat tenaga, pikiran, doa, dan juga dengan harta mereka. Engkau berkati mereka Tuhan satu persatu. Engkau berikan kepada mereka benih-benih. Mereka akan menabur
dan mereka akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Satu persatu, kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang foto? Marlin foto. Langsung dibuka. Ya. Yuk. Yuk, semuanya sini. Kencangkan ada yang sih. Yang lain, ayo masuk. Ya, Katie. Cincin semua itu masuk mundur ya. Kamu saya sedikit. Nah, Oke. Ayo masuk lagi. Ya. Ayo siapa? Rizka. Siapa yang foto? Len. Belum ada yang foto. Marlin. Laura, Marlin. Laura foto Laura. Bisa. Bentar ya. Tuh, 2. Bentar ya, angkat. Sorry. Halaman 1 dulu. Oke. Udah, yang Koko udah. Tunggu sebentar. Udah, kalian keluar dulu bentar. Ayo, halaman 1 udah. Oke. Bentar ya. Thank you, Tunggu, yang lain Pak belum. Paulus Ya, Bupela. Terima kasih. selamat bergabung Pak Yohanes. Terima kasih. Oh ya, welcome Pak Yohanes. Remaja. Terima kasih semuanya. Firman mana? Remaja. Ikut nggak? Aku ingat tadi. Aku ingat aku coba-coba ini. Oke, selamat beristirahat ya semuanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Iya, Oke. ya, bye-bye.